Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menemani rekan kerja kita hari ini, calon guru penggerak angkatan ke-10 Ibu Yeni Kurniasi. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Yang terhormat Ibu Rahayu selaku Kepala OPT SMP Negeri 2 Padasuka, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai karena hari ini sudah mau mengorbankan waktunya untuk teman kita. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala PT SMP Negeri 2 Padasuka kepada Ibu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya Bu Yeni Kurniasi menjadi salah satu guru penggerak yang kelima untuk SMP Negeri 2 Padasuka dan menjadi angkatan yang ke-10 sesuai dengan program Kemendikbudristek. Alhamdulillah sekolah kita walaupun sekolahnya kecil di ujung, tetapi ada 5 guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita nanti bisa lebih lagi produktif, inovasi, kreatif, kemudian bisa UPT SMP Negeri 2 Padasuka ini bisa lebih prestasi lagi, lebih unggul lagi di semua lini, di semua pihak, karena sekolah itu bukan hanya milik kepala sekolah, bukan hanya milik siapa-siapa, tapi semua yang ada di dalamnya adalah menjadi anggotanya, dari siswa, kemudian sarana prasarana, lingkungan, kemudian guru-gurunya, semuanya adalah satu kesatuan yang bisa membuat sekolah ini lebih bagus lagi. Kata Pak Nadiem, kapal berikan yang kecil itu untuk menggerakkan apa sih, kok saya lupa, biasanya saya apa ini apa ya, kok lupa saya, apa jatuhnya Pak Nadiem kan tentang guru penggerak. Berikanlah yang untuk menggerakkan, insya Allah kapal yang besar itu bisa bergerak, yaitu untuk Indonesia maju ke depannya. Ini terkait dengan apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi memang tempat dan wadah kita adalah di UPT SMP Negeri 2 Padasuka. Apapun yang terjadi, apabila kita sudah masuk ke sini, saya sering katakan masuk pintu gerbang sekolah
penggerak, menjadi mengabdi pada murid. Nah, guru itu mengabdi pada murid. Itu yang harus kita camkan, kita tanamkan, kita dorong selalu ada guru penggerak di sekolah kita. Kalaupun bukan yang sebelum jadi guru penggerak terus tidak ngapa-ngapain, saya katakan semuanya adalah ikut bergerak, karena pada saat di sini fokus kita adalah ya kita mengabdi kepada siswa. Yang menjadi tolak ukur adalah keberhasilan siswa-siswa kita, karena keberhasilan siswa itu tergantung kepada guru-guru yang ada di dalam sekolah ini. Itu secara proyeksi untuk siswa. Kemudian maju mundurnya sekolah itu juga tergantung kepada semua yang ada di sekolah ini, dari gurunya, kepala sekolahnya, kemudian TU-nya, stafnya, bahkan yang paling mungkin kita kadang-kadang menutup mata, kebersihan. Ya, makanya saya katakan yang kebersihan sekolah itu adalah orang yang paling berjasa terhadap lingkungan kita. Karena kalau mereka tidak membersihkan, sekolah kita menjadi kotor. Kita tidak akan menjadi orang yang senang belajar dengan lingkungan yang tidak nyaman. Tentunya seperti itu. Kembali ke guru penggerak, selalu bersemangat untuk apa yang dilakukan. Jadi begini, ilmu yang kita dapat, pertama kita gunakan untuk diri kita, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, aplikasikan kepada apa yang memang harus diaplikasikan. Yang ketiga, karena kita guru, nuansa kita ya fokusnya kepada siswa. Yang keempat, berbagilah dengan rekan sekolahnya, karena itu adalah jargonnya guru penggerak, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Untuk hal-hal yang lain di sekolah ini kita bisa istilahnya saling bermusyawarah untuk lebih baik lagi. Itu saja mungkin semangat Bu Yeni untuk kali ini. Bu Yeni akan memberikan, nanti disampaikan sendiri oleh Bu Yeni. Kita ikuti sama-sama, kita saling mendukung, kita saling mengisi kekurangan kita kalau kita ada lebihnya. Kemudian kita juga bisa saling menasihati dalam hal kebaikan. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa, tapi berdoanya sendiri-sendiri. Maksudnya tidak ada yang memimpin. Baik, saya ingin dari sini. Ya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dalam hati, dalam silakan. Doa selesai, semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran. Kepada Bu Yeni, habis ini saya persilahkan sepenuhnya waktu untuk Bu Yeni. Habibur. Ya, Bu. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Rayu selaku Kepala UPTS SMP Negeri 2 Pardasuka. Terima kasih Ibu atas motivasinya, dukungannya, semangatnya sehingga saya sampai di titik ini. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPTS SMP Negeri 2 Pardasuka, alumni calon guru penggerak, Mbak Tri, Bu Ria, Bu Esti, Bu Nopi, terima kasih, dan semua Dewan Guru UPTS SMP Negeri 2 Pardasuka yang hari ini telah meluangkan waktunya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang menjelang siang ini kita bersama-sama Bapak Ibu dapat membersamai saya dalam acara Destinasi Budaya Positif. Tujuan kegiatan ini adalah salah satu tugas tagihan saya dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan 10, yaitu ada di modul 1.4 aksi nyata budaya positif Bapak Ibu, yang nantinya juga akan dibagikan ke link guru berbagi. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ada yang sudah kenal dengan saya Bapak Ibu? Ya. Baiklah, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Yeni Kurniasih, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTS SMP Negeri 2
2 Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan fasilitator Ibu Astri Purwanti, beliau berasal dari Pekanbaru Riau. Kemudian dengan pengajar praktik Bapak Hotmarigan Siregar, beliau dari UPT SMP Negeri 4 Gadingrejo. Selamat datang Bapak Ibu, guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, biar tidak ngantuk, Bapak Ibu kita stretching dahulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri sebentar, ambil posisi masing-masing yang nyaman Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bapak Ibu untuk mengambil posisinya yang paling nyaman. Bapak Ibu sabar ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan ikut, silakan. Putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tegaklah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tegaklah bahu, tangan diputar, tegaklah lutut, digoyang-goyang, 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 berputar-putar. Lupa saya Bu. Diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, 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 putar ke kiri. Mana gambarnya? Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, Gimana Bapak Ibu masih ngantuk tidak? Keringat. Babios. Gambarnya lucu Bu ya, ini lagi ada kucingnya. Baiklah Bapak Ibu kita lanjut ya. Ketika kita mendengar atau melihat tulisan budaya positif, kira-kira apa sih yang terbersit dalam benak Bapak Ibu? Boleh saya tahu? Boleh Bapak Ibu? Baik. Yang contoh? Kalau yang terbesit di pikiran saya itu ketika mendengar kalimat atau kata ya, kalau boleh positif. Kata ya, gaya positif. Berarti sesuatu yang baik kayaknya itu ya. Ya, Sesuatu yang baik-baik ya, yang Pak. baik,
yang harus kita jaga, harus kita biasakan. Iya. Seperti itu apa Bu ya? Iya benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mentor. Terima kasih kamu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, ketika kita berbicara budaya positif, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Hari ini yang akan kita bahas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Iya sudah. Profil pelajar Pancasila yaitu mewujudkan siswa yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, keberbinekaan global ya. Itu adalah dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan bersama-sama bermain sejenak Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Saya minta tolong izin, barisan belah sana adalah A, sebelahnya adalah B, barisan sini adalah A, Ibu Siti, kemudian barisan sini B, Pak Doni A, kemudian Pak Musta sendiri tidak ada temannya ya? A, sebelahnya B. Nah, Bapak Ibu, untuk yang A, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan untuk yang A. Sudah siap Bapak Ibu? Nah, tangan Bapak Ibu digenggam. Ya, yang A. Bapak Ibu yang A, yang B diam saja ya. Yang A tangannya digenggam. Bayangkan Bapak Ibu di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, yang sangat berarti dalam hidup Bapak Ibu, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya atau tidak boleh membukanya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya, digenggam kencang Bapak Ibu, tidak boleh. Nah, tugas B sekarang adalah membuka genggaman tangan tersebut. Dengan berbagai macam cara, boleh dirayu, boleh, kemudian dipaksa, boleh, kemudian di hipnotis, diancam juga boleh. Silakan Bapak Ibu sekarang yang tidak punya pasangan. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak Doni. Kamu tadi sesuatu yang dirahasiakan dan tidak boleh tahu. Bu Eti, apakah bisa dibuka genggaman tangannya? Tidak. Bu Tri? Tidak. Pak Doni? Bisa buka aja. Pak Doni bisa ya? Nah, dari kegiatan tadi ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi Bu Tri tidak, Bu Siti, Bu Eti tidak, kalau Pak Doni membuka dia. Tidak ya? Oh, tidak. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Silakan Bu Tri. Iya, saya. Ya, karena kan tadi disampaikan ya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya saya menjaga dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Sudah dijawab Bu ya? Terima kasih Bu Tri. Berarti genggaman tangannya tidak tetap. Mengapa? Karena itu sangat berharga dan orang lain tidak boleh mengetahui, apalagi melihat isinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri sendiri. Berarti posisi kontrol kita ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya, memberitahu pada orang lain, ataukah kita memberikan isinya kepada orang lain, itu tergantung kita. Kalau Pak Doni tadi membuka, dia karena
biar Pak Agung kasihan bisa melihatnya. Karena guru berbagi. Itu posisi kontrolnya ada pada Pak Doni. Dia mau membuka atau tidak ya Bapak Ibu, berarti intinya posisi kontrol itu terletak pada diri kita masing-masing. Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi mikrosesi tentang teori kontrol itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid yang terjadi. Kita mungkin saya sendiri itu kita selalu mengontrol murid untuk disiplin, mengerjakan tugas, begitu ya Bapak Ibu, kita selalu mengontrol. Seharusnya posisi kontrol itu pada diri murid sendiri, mereka yang menentukan posisi kontrol mereka. Kemudian yang kedua adalah ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya ilusi kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi saya guru, jadi murid harus seperti ini, harus ikut seperti saya, harus ikut peraturan saya, begitu ya Bapak Ibu. Itu garis besarnya. Nah, di sini ada tabel perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon punyanya Roger. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Istri saya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah Bapak Ibu tabel perubahan paradigma. Nah, di sini pengertian dari disiplin positif adalah dalam kebiasaan kita kata-kata disiplin memakai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga dalam pelaksanaan timbul ketidaknyamanan dalam diri murid ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa murid yang tidak nyaman sehingga mereka melanggar peraturan yang ada ya Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga murid dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal ya Bapak Ibu. Jadi ketika murid sudah memiliki kesadaran diri, itu kita tidak lagi memaksa ya Bapak Ibu. Tapi kira-kira susah tidak Bapak Ibu? Susah tidak Bapak Ibu? Susah kata Pak Doni. Tidak gampang. Tidak gampang. Pengertian disiplin positif, disiplin itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman maupun hukuman. Ya Bapak Ibu, kira-kira di lapangan kita sering mengancam atau tidak ini? Sering mengancam. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primarius program PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan empati. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, termasuk budaya positif ya Bapak Ibu. Kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, tapi jangan dengan berbagai macam cara ya Bapak Ibu. Jadi kita itu setiap manusia itu mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Gimana sih caranya kita agar bisa bertahan hidup? Makan kata Pak Agung. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah kira-kira ini Bapak Ibu memerlukan kasih sayang tidak sih dari keluarga? Iya dari rekan kerja, kemudian dari lingkungan kita ya Bapak Ibu kita perlu kasih sayang dan diterima. Begitu juga dengan anak-anak kita ya, mungkin di
dari latar belakang yang berbeda, mereka butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, jadi dalam diri manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang kira-kira kalau salah satunya tidak tercukupi, bagaimana nih Bapak Ibu? Terus kalau bisa tercukupi semua ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Nah, ini di sini ada tabel Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kira-kira di lapangan dalam mengajar Bapak Ibu sering memakai yang belah mana? Yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya Bu Esti, yang sering dipakai apa Bu Esti? Secara teoriis. Iya, restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misal ya Bapak Ibu, ada siswa datang terlambat. Ini kamu terlambat. Kamu tulis, saya tidak akan datang terlambat lagi sampai 100 kali. Nah, itu adalah hukuman tidak terencana secara tiba-tiba. 2, anak tidak tahu apa yang akan terjadi, anak tidak dilibatkan. Sepihak ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu guru yang menentukan, anak-anak tidak tahu kalau dia mau dapat hukuman karena terlambat. Padahal dia terlambat itu mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak terlambat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Satu arah itu satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis. Konsekuensi. Konsekuensi 1, tidak terencana atau disepakati ya Bapak Ibu. Misal konsekuensi kita kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti lari di lapangan 10 kali karena sudah konsekuensi. Jadi anak kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia sudah tahu konsekuensinya apa ya Bapak Ibu. Itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi ya tetap karena ada hukuman di situ. Kemudian yang ketiga, guru senantiasa memonitor murid. Apa dikit dipantau, selalu goyang sedikit, geser sedikit kita pantau ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang langkah bijak, ini yang terakhir yang perlu diterapkan ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama nanti. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu ada cerita. Saya baca cerita dulu, Bapak Ibu sambil mendengarkan. Nanti kita tentukan bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Siap? Reva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak menggambar di buku pelajaran. Jadi awalnya gambar Bapak Ibu, kita nerangin sampai panjang lebar, malah dia gambar sendiri. Pada saat guru matematikanya, Bu Ria menanyakan pertanyaan Reva menjadi buku. Bu Ria menanyakan kepada Reva dan Reva menjadi gugup yang tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupa menjawab. Jadi Reva itu kaget Bapak Ibu, dia asik gambar. Itu gurunya tiba-tiba tanya, dia tidak menyangka kalau gurunya mau bertanya. Seluruh kelas pun tertawa melihat Reva. Reva yang biasa tegap dan terkejut tersebut, Bu Ria pada saat itu membiarkan teman-temannya Reva menertawakan Reva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Reva untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Ria. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Reva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita tersebut Bapak Ibu, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Iya Bapak Ibu, karena tidak terencana ya Bapak Ibu. Iya, ternyata Bapak Ibu gurunya cerdas-cerdas semua. UPT SMP Negeri 2 Pardasuka? Pasti. Semangat Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan kelima manajer. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri 2 Pardasuka ini yang sering diterapkan atau dilaksanakan di lapangan yang mana nih Bapak Ibu? Semuanya? Semuanya Pak Doni. Penghukum itu menghukum kesalahan dengan pembuat rasa bersalah. Contohnya gimana sih Pak Agung ini? Saya sudah menjelaskan capek-capek, sudah susah payah di sini malah kamu tidak memperhatikan ibu, membuat rasa bersalah ya Pak Ibu. Kemudian teman. Nah, kita dengan murid ada yang memperlakukan murid sebagai teman ya, tapi sebagian Bapak Ibu yang dapat tahu adalah masing-masing Bapak Ibu sendiri. Yang keempat adalah pemantau. Kita selalu memantau siswa, terus mengatur, dipantau, diawasi, kemudian dimata-matai ya. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu kita mencari titik temu atau masalah. Biasanya kalau siswa terlambat, apa sih kita cari? Tapi jangan di depan siswa ya Bapak Ibu. Kita ajak ke ruangan tertentu. Tapi ada beberapa siswa, jangan Pak Doni saja dengan muridnya misalkan, itu bisa berakibat tidak nyaman muridnya. Silakan Pak. Nah, jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ada video ya Bapak Ibu. Kita nanti akan melihat video, yaitu dialog antara seseorang guru dengan murid, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan 5 posisi kontrol untuk kasus yang sama. Naren yang terlambat hadir di sekolah. Silakan Bapak Ibu disimak videonya. Ini Bapak Ibu, tadi Pak Misbah saya mendengar sudah beberapa kali melihat video ini ya Bapak. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu masih fokus?
Iya, semangat. Mulai. Mulai lagi pertanyaan. Nah, dari video yang kita simak tadi bersama, posisi kontrol mana yang Bapak Ibu paling efektif? Nah, dari Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kedepannya kita bersama-sama, khususnya saya, itu menerapkan posisi manajer. Dalam hati yang paling dalam itu agak susah sih, tapi kita belajar bersama-sama. Kemudian di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena Ayo Bapak disepakati Ibu. bersama. Iya Bu Esti. Karena disepakati bersama. Karena disepakati bersama. Guru dengan murid ya Bu Esti. Iya. Iya. Jadi mengapa bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, karena kalau keyakinan kita sepakati bersama, biasanya tahun ajaran baru di awal sebagai wali kelas kita bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas bersama. Yang selanjutnya, 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu? Supaya menyelamatkan diri kita sendiri. Iya, supaya menyelamatkan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada murid kita yang pulang sekolah tidak memakai helm, kemudian tiba-tiba motornya bermasalah, nah terbentur kepalanya, misal ini kita sudah mengingatkan. Kemudian memakai masker juga untuk menjaga kesehatan dari polusi udara, debu, dan menjaga kesehatan kita ya Bapak Ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Tentunya kata-katanya positif ya Bapak Ibu, untuk memotivasi siswa. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak sampai panjang lebar ya Bapak Ibu, cukup 2 kata atau 1 kata, misal jujur, disiplin, bertanggung jawab, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita harus melihat kodrat alam yang ada di lingkungan kelas kita, posisi kelas kita harus disesuaikan. Yang keenam, semua roda kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi tidak sepihak ya Bapak Ibu, kita saja yang membuat, tapi murid-murid kita tidak setuju. Itu efektifnya itu seluruh warga kelas. Kemudian yang budaya positif selanjutnya itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita cari kenapa dia melakukan kesalahan, kita gali mengapa mesti anak itu punya alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat ya Bapak Ibu? Itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan atau adalah sebagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya tidak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi isi dari pertanyaan-pertanyaan pada menstabilkan identitas itu salah satunya adalah saya tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Jadi ketika anak dipanggil ya Bapak Ibu, kita selesaikan bersama-sama. Kita tidak ingin mencari yang salah, oh kamu salah, tidak. Tapi bagaimana cara kita mencari solusinya agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan anak-anak menyadari kesalahannya masing-masing tanpa ada paksaan ya Bapak Ibu.
Yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi di sini kata-katanya apa pertanyaannya untuk memvalidasi itu yang pertama, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu, ya kita tanya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini yang nomor 3 ya Bapak Ibu, penawarannya salah tapi aslinya nomor 3. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita sepakati misal disiplin. Nah, di awal tamat dan baru keyakinan kelas kita disiplin. Jadi kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Kita ulangi lagi. Yang sudah kita susun bersama-sama dahulu, kita ulangi lagi. Oh, disiplin, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, kita ingatkan lagi untuk menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari pemaparan yang sudah kita laksanakan hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian Bapak Ibu, tapi sebelum berakhir dari pemaparan saya, bukan pemaparan ya, diskusi kita bersama, kira-kira apa sih yang dapat diambil dari hikmahnya dari kegiatan ini Bapak Ibu? Saya minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di kertas refleksi kita hari ini. Dari kegiatan awal sampai akhir, boleh Bapak Ibu menuliskan di kertas untuk merefleksikan apa sih yang sudah kita dapatkan dari awal sampai akhir kegiatan diseminasi ini, boleh Bapak Ibu. Disediakan apa sendiri? Oh ya udah ditunggu. Menuliskan refleksi kegiatan kita hari ini, boleh Bapak Ibu bebas ya. Refleksi. Nah, boleh sesama rekan sejawat. Kue ya, nah. Oke, itu kuwi Mas. Iya. Aku yang kiri. Nek kiri, ya aku juga pernah aku namanya. Semoga bermanfaat. Oh. Tapi salah guru pemberian. Salah. Lah itu. Bergerak. Bapak Ibu, refleksi kegiatan kita pada hari ini boleh Ibu tuliskan di kertas yang sudah saya bagikan ya Bapak Ibu, mohon izinnya. Tidak ada, kok malah tidak ada wali. Sampai akhir kan Bapak Ibu sudah menulis di stick note untuk refleksi ya. Boleh Bapak Ibu untuk termin pertanyaan kita berbagi bersama-sama, nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu-ibu lulusan guru penggerak yang sudah alumni ya Bapak Ibu. Silakan untuk yang bertanya boleh kita sharing, bukan sifatnya saya tidak menjawab ya Bapak Ibu, tapi sama-sama belajar dan berdiskusi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing, silakan. Singkat pertanyaan. Bukan Sambil saya menempelkan stick note-nya ya Bapak Ibu, boleh izin ya. Banget speaking yang rapeko. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cek 1 2 3. Teknata sudah ditulis Bapak Ibu. Refleksi pada hari ini yaitu ada di Pak Agung. Boleh Pak Agung dibacakan Pak Agung masing-masing. Mau tanya dulu Mutar. Pak Mutar mau tanya dulu. Oh iya, Pak Mutar. Apa Pak Mutar?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Yeni Kurniasi SPD. Nama saya Muhtariki, Sarjana Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini Ibu Yeni Kurniasi yang sangat saya banggakan terutama dan juga teman-teman ikut membanggakan pastinya. Dari paparan Ibu tadi pada sesi aksi nyata Ibu ini, Masya Allah, sangat berkesan sekali ya. Sehingga ingin rasanya saya juga ikut menjadi guru penggerak Bu. Tapi usia nampaknya tak muda lagi. Yang ingin saya tanyakan pertama, berapa sih Bu batas usia ini maksimal untuk ikut guru penggerak itu? Satu. Yang kedua, tentang segitiga tadi Bu. Ada yang ingin saya tanyakan juga tapi sempat agak lupa sih, cuma ingat lagi mudah-mudahan nanti. Oh ya ini Bu, ada istilah hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Saya masih belum dapat memberikan apa ya, memponis apakah sesuatu itu hukuman, restitusi atau konsekuensi. Contoh kasus seperti ini andai terjadi siswa sebelumnya sudah ada keyakinan kelas apabila siswa itu terlambat datang, maka salah satunya wajib untuk membawa sapu misalnya, sebanyak 50 biji sapu lidi misalnya. Orang lidinya 50 biji misalnya. Nah, yang saya masih butuh penjelasan dari Ibu sebagai calon guru penggerak supaya nanti saya bergeraknya enggak juga salah-salah dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, ketika anak itu terlambat kemudian diberi hukuman membawa sapu sebagaimana tadi kriterianya, apakah itu masuk pada kategori hukumankah, konsekuensikah, restitusikah? Sementara hal tersebut sudah dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas, tetapi sesungguhnya antara terlambat dan membawa sapu itu, ya kata senior-senior kita yang sudah bergerak lebih dahulu, itu tidak ada korelasi. Nah itu menurut saya mohon penjelasannya kembali Ibu Yeni yang sangat kami banggakan. Sementara dua pertanyaan itu saja Bu ya. Satu tadi saya ingatkan dulu ya. Sebetulnya saya kepingin jadi guru penggerak, saya batas usianya berapa gitu kan. Mungkin kan tidak bisa ya ini gitu kan. Dan terima kasih yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbar silakan, tapi satu-satu ya Pak. Nanti saya bingung. Dijawab satu dulu Mas. Saya jawab yang pertama dulu, nanti yang kedua bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Nanti kalau saya sendiri boros, satu saya jawab semuanya Pak Mutar. Yang pertama adalah batas usia Pak. Itu pertanyaan Pak Mutar. Batas usia guru penggerak itu pada awalnya ya Ibu Rahayu juga pernah mengikuti tes awal itu dibatasi usia 50 ke bawah Pak Mutar. Masih kalau 50 ke atas tidak bisa, udah sistem bikin PKB Pak Mutar. Tapi untuk sekarang ini bisa Pak Mutar, karena kemarin itu para dewan guru yang sudah usia 50 ke atas mereka unjuk rasa atau ingin mengikuti program ini, jadi mereka berunjuk rasa ke PGRI, kemudian disambut baik oleh Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian diusulkan ke Dirjen GPK dan alhamdulillah mulai tahun ini sepertinya
sudah bisa Pak Mutar. Iya, jadi 50 ke atas boleh Pak Mutar semangat, bergerak dan menggerakkan Pak Mutar. Tapi enggak ya. Oh, ini kan dibantu. Bos kinerja nanti. Ngurus kinerja ya. Tapi informasinya Pak Mutar belum selesai informasinya untuk CGP tahun ini. Kalau saya dengar dari BGP kemarin itu terakhir itu angkatan 11. Kalau terakhir, tapi tidak tahu kita peraturan selalu berubah. Semangat untuk Pak Andika, untuk berikutnya pasti ada buka lagi untuk yang ke-13 ya. Iya, karena Kabupaten Pringsewu itu angkatan 4, 7, 8, 9, 10. Cuma baru 5 angkatan itu. 5. Kita 10. 11 ada. Itu Pak Mutar, semangat ya Pak Mutar. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua, mungkin rekan-rekan saya ini mau berbagi. Kalau saya terus semua nanti boros, boleh dari rekan kita untuk berbagi. menjawab pertanyaan dari Pak Mutar. Pertanyaan kedua, Bu Esti. oh Bu Esti, terima kasih Bu Esti sudah mau berbagi. Daripada nanti saya yang jawab, Pak. Pertanyaan Pak Mutar itu tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Silakan Bu Esti. Iya. Karena saya menghadap Bu Yeni, barangkali sekarang aku menghadap Bu Yeni. Oke, baik. Bapak saya mencoba menjawab semampu saya. Pertanyaannya boleh diulang lagi. Pertanyaannya Bu Esti, itu tadi ada segitiga restitusi. Di situ ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ketika murid terlambat, itu mereka sudah tahu kalau konsekuensi terlambat itu membawa sapu. Tapi menurut Pak Mutar tidak ada hubungannya antara terlambat dan sapu. Itu Bu Esti. Silakan Bu Esti. Baik. Kalau tadi kan sudah dijelaskan dengan Bu ini satu ya Pak. Gitu. Kalau hukuman kan on the spot ya Pak. On the spot itu langsung gitu. Refleks. Guru memberikan hukuman gitu aja gitu. Itu hukuman. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu siswa sudah tahu apa konsekuensinya yang harus dia dapat. Walaupun tidak ada korelasinya. Iya, tapi secara logikanya kalau walaupun harus membawa sapu ya Pak, misalkan kan demi lingkungan kita bersama begitu, walaupun tidak ada korelasinya, efeknya gitu loh anak-anak. Ini menurut saya loh Pak. Nah, kalau restitusi itu sebenarnya hampir sama dengan konseling. Jadi ada kita seperti bukan mengidentifikasi itu bukan misalnya. Restitusi mencari solusi. Iya. Proses tidak menghakimi. Ya, tadi salah satu contohnya misalkan ini loh nah sebenarnya semua manusia itu bisa melakukan kesalahan gitu. Tidak pola kamu tapi saya juga pernah melakukan kesalahan begitu. Jadi ya kita mendapatkan solusi bersama. Anak bisa memberikan solusi nanti dibantu dengan gurunya. Begitu. Kalau bisa kita laksanakan segitiga restitusi ya alhamdulillah. Itu juga dari saya. Pak Mutar, alhamdulillahnya harus sangat joget. Terima kasih Bu Esti. Dari penjelasan Bu Esti tadi, setelah mendengarkan penjelasan Bu Yeni, saya tergerak, tertarik, semangat jelas. Ditambah dengan penjelasan dari Bu Esti, tambah jadi jelas gitu. UPTSM dari G2 pada Pasti bisa. Untuk kita semua. Baiklah, Pak Agung untuk membacakan ini Pak, minta tolong refleksi kita hari ini bersama-sama Pak Agung. Oh iya Pak Musda. Pak juga belum nanya. Pak Musda boleh Pak Musda nanti Pak Musda tidak bisa tidur nanti sampai rumah pertanyaannya belum dijawab oleh saya Pak Musda. Silakan Pak Musda. Terima kasih Ibu dalam pembinaan. Ada yang saya tanyakan ketika saya melihat 5 posisi kontrol kepada guru. Dari 5 itu contoh hanya terhadap kepada seseorang saja. Sedangkan kita berhadapan dengan seseorang yang selalu itu terus yang terlambat.
sampai dari kontrol manajer, oke, lanjut sampai terakhir pada hukuman. Begitu kembali lagi, mau seperti apa lagi yang kita berikan kepada anak ketika dia anak menghadapi persoalan yang seperti itu. Terlambat terus. Kalau kembali lagi ke kontrol, apa kembali lagi ke 5 kontrol tadi atau seperti apa, Bu? Ketika kita menghadapi anak yang terlambatnya, ya itu terus. Kalau tadi kan hanya satu contoh harian saja, sehingga kita bisa mengambil dari salah satu 5 kontrol. Ini anak-anak itu terus sampai berkali-kali, kelas 7 sampai 8. Nah, terus bagaimana langkah kita? Terima kasih. Terima kasih Pak Misbah pertanyaannya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi Pak Misbah ya? Iya. Pengalaman pribadi Pak Misbah itu menemukan siswa di kelasnya yang siswa hebat, siswa cerdas, mereka punya latar belakang kehidupan masing-masing ya Bapak. Tadi kita sudah menghukum, sudah membuat rasa bersalah, sudah ya Pak. Sebagai teman juga sudah baik, sudah manis-manis. Kemudian pemantau juga sudah, manajer sudah belum Pak? Sudah. 5 jurus sudah diterapkan Pak ya? Iya. Mengangkat gunung lah ya. Kalau sudah, kita kan tadi setelah melihat video itu yang kita anjurkan adalah manajer Pak. Kita panggil di ruangan khusus, tidak ada teman-temannya. Kemudian kita gali informasi dengan validasi identitas tadi dan tanyakan, selamat pagi nak, apa coba tujuannya Ibu panggil kamu ke sini dengan bahasa yang manis mungkin ya Pak. Kemudian ditanya juga validasi tindakan, kenapa dia telat. Sudah ya Pak? Sudah Pak Misbah? Sudah. Karena dia terlambat terus karena kesiangan ya Pak. Kemudian yang terakhir itu sudah menanyakan keyakinan Pak. Sudah bertanya dari hati ke hati. Kita itu di sini Ibu tidak mau kalau seperti itu tadi kita udah kembali lagi ke posisi kontrol masing-masing Pak ya. Jadi kita itu tidak seperti tadi genggaman tangan yang sudah Bapak Ibu praktikkan, kita tidak bisa membuka genggaman orang lain selain orang tersebut yang mau membukanya, karena di dalam tangannya itu ada sesuatu yang berharga yang orang lain tidak bisa membukanya. Jadi kembali lagi Pak Misbah pada posisi kontrol, bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun Pak Misbah sudah menjadi guru yang seram, hebat, galak, sudah melotot juga matanya misal, tapi dia tidak jerat juga, masih telat. Jadi itu jadi itu kembali ke posisi kontrol masing-masing Pak. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri yaitu siswa tersebut Pak. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan ya gimana? Sudah menghukum sudah berkuasa sudah. Ini kalau mungkin ada korelasinya dengan jawabannya apa pertanyaan Pak Misbah mungkin. Ada salah satu yang nulis apa saya nggak tahu siapa. Di refleksinya mungkin yang perlu dilakukan adalah sentuhlah dia tepat di hatinya untuk bisa menggerakkan seseorang dengan kesukarelaan. Selamat bagi anak muda yang tanpa nama. Tapi pertanyaan saya menyentuh hatinya gimana itu triknya ya Bapak Ibu? Ya, tanya sendiri dulu sampai yang itu. Silakan Pak selanjutnya refleksi yang selanjutnya. Boleh? Refleksi yang selanjutnya ini nggak ada yang ditulis nama jadi sangat bagus dan sangat bermanfaat, semoga bisa diaplikasikan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, dari yang disampaikan oleh Bu Yeni sangat bagus dan jelas serta bermanfaat dapat diaplikasikan. Terima kasih Bapak Ibu. Refleksi yang dilakukan oleh Bu Novela Puspita SI Pus, karena ditulis ya tidak baca. Kita sebagai seorang guru yang mendidik juga harus mengayomi murid. Seperti polisi. Kita harus belajar kembali ilmu psikologi untuk lebih bisa memahami murid. Ilmu psikologi berat.
Yang selanjutnya, segitiga restitusi hampir sama dengan konseling. Kesepakatan kelas dibuat dengan bersama guru dan murid, tidak ada satu arah. Berarti berdasarkan kesepakatan ini kayaknya yang lebih BK. Bukan Seperti satu arah Pak Doni, jadi minta dari siswa itu, oh kita sepakat mau apa nih, oh kita yang telat, ini siswanya juga mau dimasukkan gitu. Oh ini jawabannya saya itu. Interaktif. berdasarkan kesepakatan berarti ya. Selanjutnya, tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha lebih baik. Ini guru agama. Maksudnya itu. Semangat maksudnya, semangat terus. Tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha lebih baik. Jadi sebagai guru walaupun kali-kali sudah berkali-kali semangat lagi. Ini kalau kata film kartun itu apa? Menuju tak terbatas dan melampauinya. Sudah kecepet keluar. Iya, pokoknya rawa rontek lah ilmu nih. Ilmu ini rawa rontek ya, Pak. Yo, memberikan budaya positif pada anak didik. Tuh, bagus. Yang selanjutnya, guru penggerak sangat menginspirasi bagi guru yang lain. Pastinya, itu pasti. Saya sangat terinspirasi sekali dengan Bu Esti, Bu Novi dan lain-lain. Kok tidak dengan Bu Yeni? Dulu Bu masih proses Bu. Semakin menambah wawasan, yang belum tahu menjadi tahu, dan yang belum bergerak menjadi bergerak. Monggo Bu, disimpulkan. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Terutama bagi saya perlu banyak sekali belajar dari Bapak Ibu. Kemudian dengan berkolaborasi hari ini, kemudian saling sharing. Jadi mudah-mudahan menambah wawasan kita ke depannya ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya karena sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mungkin perjumpaan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Tergerak, bergerak dan menggerak. Kita akan menjadi dua pada sekolah. Pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Mana kabarmu hari ini? Sehat, alhamdulillah ya. Oh kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Sebenarnya Ibu memanggil kamu ke sini karena tadi Ibu melihat pada waktu mengerjakan ulangan Jessica nyontek temannya di sebelahnya Inaya, betul tidak? Iya betul. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa kamu tidak belajar? Karena tadi malam saya ngantuk sekali Bu, akhirnya ketiduran dan tidak belajar. Jika malam hari ini ulangan harian. Oh iya, Ibu paham betul sekali dengan tindakanmu. Ibu di sini bukan untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan, tapi kita bersama mencari solusinya. Ya Bu. Lalu kamu tahu tidak apa yang dilakukan Jessica itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Ya Bu, saya minta maaf saya salah. Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama? Ya Bu, saya masih ingat jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Berarti kalau kamu sudah ingat jujur dalam bertindak itu harus kita terapkan. Jessica, jika perbuatan jujur itu penting tidak? Ya Bu, perbuatan jujur itu sangat penting. Alhamdulillah kita Jessica paham. Nah, apa yang akan Jessica perbuat ke depannya kalau perbuatan tidak jujur itu tidak baik? Saya akan mengerjakan tugas mampu saya Bu dan belajar dan tidak menyontek lagi. Jadi mengerjakan tugas semampumu, tidak usah melihat jawaban temannya
apapun itu hasilnya, hasil kita itu kita berusaha dan tidak akan mencolek lagi. Siap untuk melakukan